Ibu mau share PPT-nya terlebih dahulu. Iya, nggak bisa ngeliat gambarnya dong, Mas. Gimana? Terlihat atau tidak PowerPoint Ibu? Terlihat, terlihat, Ibu. Terlihat. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita ucapkan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Nah, hari ini kita akan belajar tema A, subtema 1. Tema A itu temanya tentang organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajarannya ke-1 dan ke-2. Disimak ya penjelasan dari Ibu. Iya, Bu. Sebelum mulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menentukan ide pokok dalam paragraf. Yang kedua, menjelaskan organ gerak pada hewan. Yang ketiga, menyebutkan organ gerak dan fungsinya pada hewan vertebrata. Dan yang terakhir, membuat gambar cerita. Yang pertama, ada ide pokok. Apa itu ide pokok? Sudah belajar belum ide pokok? Sudah pernah belajar? Nah, kita ulang dulu ya. Ide pokok itu apa? Ide pokok adalah topik utama yang dibahas pada suatu teks. Ide pokok memiliki nama lain gagasan pokok atau pikiran utama. Jadi ide pokok itu sama seperti gagasan pokok atau pikiran utama. Misal yang ditanyakan gagasan pokok, berarti sama saja. Artinya itu ide pokok. Kemudian kita lanjutkan. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Cara menentukannya yang pertama, kita harus membaca teks dengan cermat. Kemudian, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Jadi kita bacanya dengan cermat, tidak boleh cepet-cepet bacanya. Harus kita cermati setiap kalimatnya dari awal sampai akhir. Kemudian kita tentukan kalimat utama dalam suatu paragraf. Kita tentukan dulu kalimat utamanya. Setelah itu, kalimat utama biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Dan yang terakhir kita bisa menentukan ide pokoknya. Kemudian ini ada teks, tentukan ide pokoknya. Ibu minta siapa ya yang membaca teksnya? Ashifa Nuzulia Ramadhani. Tolong dibaca teksnya. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Iya, pintar, barakallahu fiik. Tadi cara menentukan ide pokok bagaimana? Setelah membaca teks kita harus apa? Setelah membaca teks kemudian diamati, kita harus apa? Harus menentukan ide pokok. Menentukan kalimat utama. Sebelum ditentukan ide pokoknya, kita harus menentukan kalimat utama terlebih dahulu. Nah, kalimat utamanya yang mana? Dari bacaan tadi, kalimat utamanya adalah kalimat yang awal, terdapat di awal. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Nah, ini kalimat utamanya. Kemudian dari kalimat utama ini kita bisa menentukan ide pokoknya. Ide pokoknya apa? Ide pokoknya adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Paham atau tidak? Paham. Paham, alhamdulillah. Nah, kemudian di
dalam suatu paragraf itu ada yang namanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Apa itu kalimat utama dan kalimat penjelas? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok yang menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci yang disampaikan oleh kalimat utama. Nah, kemudian di teks yang tadi, di sini ada 3 kalimat. Yang manakah kalimat utama dan yang manakah kalimat penjelas? Kalimat utamanya adalah kalimat pertama, yaitu Nomor 1. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang Ya, yang betul. dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Kemudian kalimat penjelasnya yang mana? Kalimat penjelasnya yang mana? 2 dan 3. 2 dan 3. Iya, pintar. Kalimat penjelasnya adalah kalimat kedua dan kalimat ketiga. Hal itu karena gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalaman ketika memecahkan masalah yang sama. Sudah paham kalimat utama dan penjelas? Sudah. Alhamdulillah. Nah, kemudian ada juga jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf itu ada 3. Yang pertama, ada paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kalau deduktif berarti di awal. Kemudian ada juga paragraf induktif. Apa itu? Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utama terletak di akhir paragraf. Kalau deduktif di awal, kalau induktif ada di akhir. Kemudian ada paragraf campuran. Paragraf campuran itu kalimat utamanya terletak di bagian awal dan di bagian akhir. Nah, kalau paragraf yang ini termasuk paragraf apa? Induktif, deduktif, atau campuran? Deduktif. Kenapa? Kenapa dinamakan paragraf deduktif? Ayo, kenapa? Ada di awal paragraf. Iya, pintar. Karena kalimat utamanya berada di awal paragraf. Iya, jadi dinamakan dengan paragraf deduktif. Kemudian kita lanjutkan. Mengapa hewan dan manusia bergerak? Ada yang tahu mengapa hewan dan manusia bergerak? Karena apa? Mempunyai organ gerak. Iya, pintar. Karena mempunyai organ gerak. Gerak merupakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Kalau berjalan itu juga termasuk bergerak, berlari, bergerak juga. Nah, saat kita berjalan, berlari, melompat, dan juga merangkak, kita menggunakan alat gerak kita, yaitu rangka dan otot. Kalau manusia itu alat geraknya rangka dan otot. Nah, kemudian ada juga hewan, aneka jenis hewan bertulang belakang, yaitu hewan vertebrata yang ada di sekitar kita juga bergerak dengan bantuan organ gerak. Contoh hewan vertebrata itu antara lain ada kucing, kambing, kelinci, buaya, dan ikan. Nah, kemudian kita masuk ke sistem gerak pada manusia. Dalam tubuh manusia terdapat tulang rangka dan otot. Kedua organ ini bekerja sama menghasilkan gerak yang dilakukan oleh tubuh. Di sini ada tulang dan juga otot. Mereka bekerja sama untuk menghasilkan gerakan yang dilakukan oleh tubuh. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan gerak tanpa adanya gerakan dari otot.
sebagai alat gerak aktif yang menempel pada tulang. Kalau tulang ini alat gerak pasif, kalau otot adalah alat gerak aktif. Otot menyebabkan tulang bergerak, tetapi saat bergerak, tulang dan otot tidak bergerak sendiri, melainkan dibantu oleh sendi untuk membuat gerakan. Nah, di antara tulang dan tulang ini terdapat sendi-sendi. Sendi-sendi ini membantu otot untuk melakukan gerakan. Nah, di sini ada gambar kaki. Otot dapat melekat pada tulang karena dihubungkan oleh tendon. Tendon itu yang ini. Saat otot berkontraksi, tendon menarik tulang sehingga tubuh dapat bergerak. Paham atau tidak? Paham. Jadi alat gerak manusia apa? Otot dan tulang. Iya, pintar. Otot dan tulang dibantu oleh siapa untuk membuat gerakan? Iya, dibantu oleh sendi dan tendon. Kalau tendon itu jaringan yang menempelkan otot ke tulang. Kalau tendon jaringan yang menempelkan otot ke tulang. Sedangkan sendi adalah yang menghubungkan antar tulang. Sendi itu seperti yang ada di bahu, itu namanya sendi juga, sendi putar. Kemudian di pergelangan ini ada sendi juga. Di setiap penghubung antar tulang dan tulang itu terdapat sendi. Sendi. Nah, kemudian sistem gerak pada hewan. Ini waktu Zoom-nya sebentar lagi akan selesai ya. Jadi nanti Ibu kirimkan linknya, kalian masuk lagi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Sistem gerak pada hewan. Hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Berdasarkan tulang belakangnya digolongkan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan invertebrata. Kalau vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi ada dua, vertebrata dan invertebrata. Beberapa jenis hewan vertebrata memiliki sistem gerak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hewan vertebrata terlebih dahulu. Hewan vertebrata itu antara lain ada ikan, reptil, mamalia, amfibi, dan burung. Yang pertama, sistem gerak pada hewan ikan. Ikan bergerak dengan sirip. Bu, ikan diselimuti oleh sirip yang berlendir untuk memudahkannya bergerak. Nah, di sini ada sirip. Ini ada sirip di bagian atas dan di bagian bawahnya. Kemudian ada ekornya juga untuk bergerak. Kemudian ada amfibi. Contoh amfibi yang sering kita temui adalah katak. Pada tahap awal, katak hidup di air disebut dengan berudu. Katak yang masih kecil, yang baru lahir, itu dinamakan berudu. Kalau berudu bergerak dengan cara berenang menggunakan ekornya. Kemudian katak dewasa hidup di darat dengan cara melompat menggunakan, kalau katak dewasa menggunakan apa melompatnya? Iya, menggunakan kaki. Iya, betul. Kalau katak yang masih kecil menggunakan ekor, kalau katak dewasa menggunakan kaki. Kemudian ada reptilia. Bergerak dengan cara melata, yaitu bergerak dengan menggunakan perut. Hewan melata menggunakan kemampuan otot perutnya untuk berpindah tempat. Contoh hewan melata adalah ular. Hewan reptilia lainnya seperti cicak, kura-kura, buaya, komodo bergerak dengan cara merayap atau merangkak. Kalau ular bergeraknya dengan perut. Kemudian kalau hewan reptilia yang lainnya, cicak bergeraknya dengan apa? Dengan kaki. Merayap, merangkak. Nah, kura-kura juga. Buaya, komodo sama dengan cara merayap atau merangkak.
Kemudian ada burung. Beberapa jenis burung menggunakan sayap untuk terbang. Struktur tulang burung berbeda dengan hewan darat. Struktur tulang sayap burung memiliki rongga-rongga sehingga lebih ringan dan mudah untuk terbang. Jadi di sayapnya burung ini ada rongga-rongga kecil agar bisa terbang. Beberapa jenis burung tidak dapat terbang. Contohnya adalah pinguin dan burung onta. Kalau pinguin, cara geraknya menggunakan kaki. Burung onta juga menggunakan kakinya. Burung juga dapat mempunyai kaki yang berfungsi untuk berjalan hingga pada dahan atau mencengkram mangsa. Jadi kalau burung, alat geraknya adalah sayap dan kaki. Kalau sayapnya untuk terbang, kakinya untuk berjalan. Kemudian ada mamalia. Hewan mamalia memiliki rambut dan kelenjar susu. Alat gerak mamalia berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Di sini ada tungkai depan, kemudian ada tungkai belakang. Tungkai atau alat gerak mamalia dapat berupa 4 kaki. Contohnya seperti kambing, kuda, kucing memiliki 4 kaki. 2 di depan dan 2 di belakang. Kemudian ada juga mamalia yang memiliki sepasang tungkai depan yang berfungsi sebagai tangan dan tungkai belakangnya sebagai kaki. Seperti contohnya monyet dan kera. Tungkai depannya menjadi tangan, tungkai belakangnya menjadi kaki. Kemudian ada mamalia yang bertungkai depannya termodifikasi menjadi sayap sehingga dapat terbang. Contohnya kelelawar. Kalau kelelawar ini tungkai depannya termodifikasi menjadi sayap. Jadinya mamalianya bisa terbang. Kemudian ada juga mamalia yang hidup di air. Alat gerak mamalia air berupa sirip dan ekor. Contohnya paus dan lumba-lumba. Paham atau tidak? Coba Ibu mau tanya. Tadi kalau ikan bergeraknya dengan apa? Sirip. Kemudian kalau amfibi, contoh hewan amfibi apa? Katak. Katak bergeraknya dengan Kaki. kaki. Kalau berudu, katak kecil bergeraknya dengan Ekor. Iya, bergeraknya dengan ekor. Kemudian reptil, contoh hewan reptil apa? Ular. Ular bergeraknya dengan Perut. perut melata. Kemudian burung bergeraknya dengan apa? Sayap. Sayap dan juga kaki. Iya. Kemudian hewan mamalia memiliki berapa tungkai? 4. Ada 4. Contohnya yang tungkainya menjadi 4 kaki apa contohnya? Kucing. Terus Kuda. kemudian mamalia yang memiliki 2 tangan dan 2 kaki. Kuda. Monyet. 2 tangan dan 2 kaki. Monyet. Nah, kalau kuda itu memiliki 4 kaki. Iya, gorila bisa juga. Kuda tidak, bukan. Kuda itu memiliki 4 kaki. Kanguru. Iya, kanguru bisa memiliki 2 tangan dan 2 kaki. Kemudian kalau mamalia yang termodifikasi menjadi sayap, contohnya apa? Kelawar. Kemudian yang terakhir mamalia yang hidup di air. Lumba.
Lumba-lumba bergeraknya dengan bergeraknya dengan apa? Ekor dan sirip. Iya, pintar. Barakallahu fiik. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Cara hewan bergerak juga bisa dipengaruhi oleh tempat tinggal mereka. Contohnya, hewan hidup di darat bergerak dengan cara berlari, berjalan, merayap. Contohnya ada singa, kambing, dan cicak. Jadi ada hewan yang hidup di darat, berjalannya dengan berlari, berjalan, dan merayap. Kemudian ada juga hewan yang hidup di air. Bergerak dengan cara berenang. Contohnya ada ikan. Jadi kalau dibagi berdasarkan tempat tinggal mereka, yaitu terdapat menjadi 2. Ada hewan darat dan hewan air. Hewan di darat bergerak dengan cara berlari, berjalan, dan merayap, sedangkan hewan yang ada di air bergerak dengan cara berenang. Paham atau tidak? Paham. Paham. Ada yang mau bertanya? Ya. Tidak. Kita lanjutkan ya. Iya, Kemudian kita lanjutkan ke gambar cerita. Gambar cerita. Gambar cerita itu di buku paket ada di halaman 9.